Di mana aku sekarang? Aku ingat aku jelas berada di... Aku adalah Dewa Gu pertama di dunia, dengan kelahiran naga Gu, aku akan menjadi tak terkalahkan. Jangan lari, kembali ke sini. Perhiasan perak, sisir tanduk sapi, sulam. Ini adalah desa Gu di dunia manusia. Otot dada yang berkembang. Manusia Yuli, jangan berpura-pura bodoh, 2 tahun lalu kamu memaksa aku untuk menikahimu. Setelah masuk rumah, kamu membuat kekacauan di rumah, menggertak Inhua, benar-benar berhati ular dan kalajengking. Sekarang demi tidak meninggalkan kota, kamu mengancam untuk bunuh diri. Aku sudah cukup sabar denganmu terlalu lama. Hari ini, bagaimanapun, kamu harus meninggalkan kota. Aku, seorang dewa kutukan, tak percaya aku beralih ke tubuh ibu rumah tangga Miao Jiang yang tak mengerti kutukan. Apa yang kamu bicarakan? Di sekitar titik kintang kamu ada aura gelap. Dihinggapi kutukan asmara. Tinggal 1 mangkuk terakhir. Kutukan asmara akan berhasil. Ah, ini gelap bercampur merah, saudara. Kamu akan terkena bencana berdarah. Yuli, kamu tak mengerti kutukan. Jangan pura-pura gila. Pergi dari kota ini sekarang juga. Aku bilang kamu akan dapat sialkan. Si bodoh ini malah percaya pada orang yang dipercayanya sepenuh hati. Terkena mantra cinta kuat, berubah jadi pembunuh, menyerang keluarga tersayang, akhirnya ditinggalkan dan dibuang di kotak mantra untuk pakan serangga. Hah? Suara apa itu? Kasihan sekali. Kamu. Berani kamu ngomong sembarangan. Saudaraku, takdirmu begitu banyak. Melihat kita berjodoh, akan kuajari cara mengatasi bencana ini sebagai amal baik, supaya aku bisa cepat kembali ke surga. Bagaimana menurut Anda? Sekarang sudah baik-baik saja. Ayo kita periksa otaknya dulu. Otaknya kelihatan sangat abnormal. Aku menatapnya. Semuanya normal. Mengapa kepribadiannya berubah setelah bangun? Mengapa ia menjadi tidak menentu dan tidak koheren, berbeda dari sebelumnya? Mungkin, begitulah sifat sang gadis bulan. Dan sekarang, sifat asliku telah terungkap. Oh, pria ini. Dia tipeku. Membayangkan akhir hidupnya, dilahap makhluk beracun, wajah hancur, tak menyisakan mayat utuh, membuatku mendesah. Omong kosong apa yang sedang kamu... Aku tidak berbicara, dia. Ini. Oke. Tuanshu, Nona Tigreque. Aku pamit dulu. Apakah ku dengar barusan? Adalah suara hatinya. Ibu jahat, kau yang membuat ayah terluka. Kami tidak ingin kau jadi ibu kami. Kami ingin nyonya. Yin lui a jadi ibu kami. Ajarin kami ilmu sihir. Dua serigala kecil memanggil Yinhua kecil. Menaruh Yinhua kecil di hati membawa kalian ke lubang, akhirnya mendapat laba-laba besar.
dimakan sampai tulang pun tak tersisa. Ibu malah menggetak kita. Aku nggak bicara. Gimana caranya aku mengutukkan? I can show you. Kakak Yung gak bilang apa-apa kok. Hei, kelihatannya Yuliuli kasihan. Suami nggak cinta, anak nggak ngaku. Keluarga salah percaya Yinhua nyonya akhirnya dihancurkan. Tragis sekali. Aku maafin kalian. Tidak usah perhitungan. Apakah kita mendengar isi hatinya? Dari langit ku dengar kau terluka. Obat rebusan ini baik untuk luka. Cepat minum selagi hangat. Ini bukan obat rebusan. Ini buat mengantar kamu pergi. Itu racun terakhir. Aku dan Yinhua tumbuh bersama sejak kecil, mana mungkin dia meracuni aku. Sebaiknya hati-hati, Yinhua. Kamu bilang ini bagus buat lukaku, jadi ceritakanlah apa saja bahan obat di dalamnya. Biasanya biarkan dia minum. Pagi ini mendadak waspada. Tinggal racun terakhir itu. Mantraku sudah tertanam. Jangan sampai gagal. Di dalamnya ada bahan obat mahal seperti Hishowu, Cordyceps. Dipadukan dengan tetesan pertama embun pagi. Dimasak jadi tonik hebat yang bagus untuk lukamu. Ayo cepat minum Yunli. Benar Yinhua tidak akan mencelakaiku. Jelas di dalamnya menggunakan tawon kepala emas. Arangjing, Wanj, nyamuk belang putih. Juga kumbang rove berat. 4 racun mematikan diseduh menjadi kutukan beracun, datang untuk menjemput nyawamu. Kutukan asmara ini adalah ilmu terlarang. Gadis Yinhua dan Aduo sudah seperti saudara sejak kecil, mereka sudah menikah lama. Gaji Yinhua. Bagaimana membunuh suamiku, Aduo? Yinhua belajar ilmu kutukan bersamaku sejak kecil. Dia bahkan pernah menyelamatkan nyawaku. Bagaimana mungkin dia menyakitiku sekarang? Aku rasa yang bingung itu kamu. Aduh, dia benar-benar mau minum. Pejuang, saya kagum padamu. Minum ramuan ini, lalu jalan dengan tenang. Dengan adanya hubungan kita, aku akan mendoakanmu. Yinhua. Ramuan ini sangat berharga, banyak bahan yang langka. Lebih baik kamu yang minum. Ini juga baik untuk tubuhmu. Lagi pula, Ayahku belakangan takut pahit. Bagaimana bisa jadi pintar? Ah, Yunli, kita kenal bertahun-tahun. Aku tidak tahu kamu takut pahit. Tidak apa-apa. Saya coba dulu. Saya bilangkan, Yinhua itu baik. Bagaimana bisa mencelakai ayah? Mana mungkin kalau buat minum? Ini untuk dibasmi kekalajengking beracun di kamar. Nanti kalajengking itu langsung mati seketika. Tidak mungkin Yinhua seperti itu. ternyata benar kata-katanya. Saya tidak meracuninya, Yunli. Meskipun itu serangga milikmu. Kakak selalu mengurusku. Pasti bulan kakak ingin menjebak aku. Yunli, percayalah padaku. Benar, Yinhua Xiaoniang bukan orang seperti itu. Pasti ibumu sengaja menjebak. Kalian bicara terlalu lucu. Aku dan dia tidak ada dendam. Untuk apa menfitnah dia? Karena Yunli tidak mencintaimu, ingin mengusirmu dari kota. Kau sengaja menjebakku, agar Yunli menjadi lembut hatinya padamu. Sungguh konyol. Kakiku milikku, pergi atau tidak, haruskah mendengarkan orang lain? Kamu masih saja beralasan. Yunli seharusnya menjadi pengendali racun paling berbakat di kota. Orang yang dinikahinya harus memahami racun seperti aku. Kami saling mencintai tulus. Memisahkan kami dengan kejam. Apa kamu masih berani tinggal di kota ini? Tidak, Yinhua berbohong. Hubungan saya dan Yinhua memang dekat, tapi tidak ada cinta. Dulu selalu merasa Yinhua polos dan baik hati. Tampaknya, kita perlu mengenalnya kembali, Yinhua. Hari ini pulang bersama anak-anak. Ini urusan kita berdua. Biar kami yang urus sendiri. Yuli, siapkan pakaian ganti. Kenapa harus? Kamu kan punya tangan sendiri.
Datanglah. Tak disangka. Dunia manusia ini benar-benar membingungkan. Tahanlah, kau ini kan Mushin yang agung, sudah biasa melihat banyak orang. Tapi tubuhnya sungguh luar biasa. Mau ngapain? Ah, aku nggak ngapa-ngapain. Aku cuma lihat ada sedikit kotoran di tubuhmu, jadi aku bantu bersihkan. Sudahlah. Sekarang yang penting adalah tahu arah takdir seluruh keluarga. Sementara nggak usah peduliin. Nanti temani aku ke pasar mantra. Pasar mantra di dunia belum pernah aku lihat. Kalau ada yang lebih kuat, aku bisa buat mantra lebih baik. Baik, kamu pimpin jalan. Shuhang ada di Gushi, tidak tahu apakah dia bisa mengintip nasib Shuhang. Kalau semua nasib tragis yang dia katakan benar, maka harus pikirkan cara mengatasinya segera. Kak Silverflower, jenius dalam berlatih Gu yang langka di dunia ini. Saudaraku seharusnya menikah denganmu, bukan dengan Moon Liuli yang tidak berguna. Malu, kan? Yunli suka Gu, Kak Moon takut Gu, dan tidak mengerti Gu. Dua orang itu tidak bisa bicara satu sama lain, kasihan Yunli. Kak Silverflower, kamu memang lebih baik. Kalau kamu jadi kakak ipar kami, seluruh keluarga akan sangat senang. Xiaoyun dan Xiaoyu juga lebih berharap kamu jadi ibu mereka. Rasanya ingin segera mengusir Moon Liuli dari kota. Kenapa Moon Liuli datang? Kamu kesini mau apa? Apakah kamu membuat kakakku membawamu ke sini? Di seluruh kota, cuma kamu yang tidak mengerti Gu, bukannya mempermalukan diri sendiri? Shuhang, Guji. Tempat praktisi Gu berkumpul dan berbagi pengalaman. Kamu bukan seperti Kak Inhua, jenius dalam teknik Gu. Apa hakmu untuk tampil di sini? Shuhang, jaga kata-katamu. Kakyu jangan diambil hati, kata Shuhang kasar, tapi dia mengungkapkan kebenaran. Sepertimu, wanita di rumah mewah dan tak paham Gu, agak kurang cocok ke sini. HMPH. Ini tempat kekuasaanku, Yuli. Datang ke sini hanya mempermalukan diri sendiri. Pura-pura sopan saja. Kelihatannya tidak ingin aku, sebenarnya berharap aku datang untuk mempermalukanku, kan? Kenapa bengong? Cepat pergi. Kalau kamu punya separuh dari kelembutan dan perhatian Kak Inhua. Kakakku dibuat tak berdaya olehmu, Xiaoyun, Xiaoyu, apakah tidak mengakui kamu sebagai ibu mereka? Shuhang, Takdir anak ini benar-benar tragis, mulutnya begitu jahat. Kalau dia tahu Kak Inhua yang dia idolakan meranjang ini, semua setelah kehilangan harga dirinya sebagai pria, pada akhirnya berakhir menjadi lumpur di mulut kutu yang dibesarkan dengan penuh hati oleh Kak Inhua dari darah hati. Tidak tahu jika Mengidolakan Kak Inhuanya. Yuli, apa kamu sedang bicara omong kosong? Ternyata dia masih bisa melihat. Takdir Hanger. Kenapa dia bisa datang tapi aku tidak? Kenapa Yulioli? Beranikan diri dibandingkan dengan kakak Inhua. Kak Inhua, wanita luar biasa, terkuat di kota Gu. Dia mengenali serangga umur 3 tahun dan membuat serangga tingkat 3 umur 5 tahun. Sekarang dia melatih serangga tingkat 1. Kamu ibu rumah tangga yang tidak mengerti serangga. Apa hakmu berteriak pada kakak Inhua? Oh, cuma kemampuan segitu. Kamu tidak tahu dan tidak mengerti betapa berharganya hal-hal yang aku ceritakan. Shuhang, kakak. Hari ini jangan menghalangi aku. Dulu aku hampir mati saat digigit serangga tingkat 1, hampir binasa di sini. Kakak Inhua. Serangganya menyedot racun keluar dariku. Selamakan Naiwaku. Hari ini aku ingin kamu mengerti perbedaanmu dengan Kak Inhua. Aku ingin membela Kak Inhua. kau baik-baik saja? Dia pasti tidak tahu kalau aku yang melakukannya. Kodok itu memang dia keluarkan hanya untuk aksi pura-pura ini. Dia jadi Inhua. Seekor anjing peliharaan setia. Sayangnya, perasaanmu disia-siakan. Tidak mungkin. Kak Inhua tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Bilang suster, kamu harus hati-hati jangan sampai terkena kotakku itu. Kalau nggak sengaja digigit, buat yang nggak kebal kayak kamu. Bisa langsung mati seketika. Mati seketika, langsung wafat, mati. Sebegitu pak. Liuli.
Kalau tertarik sama Gu, nanti bisa kujelaskan. Ada banyak macam seperti Gu ulat emas, Gu ular hidup, Gu 3 mayat, dan 13 jenis lainnya. Level Gu dari tingkat 9 sampai 1, kian tinggi kian hebat. Gu yang lebih kuat juga. Untuk praktisi Gu, syaratnya jadi lebih tinggi juga. Serangga Gu ini memang macam-macam. Tapi, semuanya terlalu biasa. Kakak Yu, kamu tidak mengerti serangga Gu. Bisa-bisanya bilang serangga Gu pilihan kami terlalu biasa, benar-benar sombong. Menurutku, kamu memang keras kepala. Seluruh kota tahu kalau Yuli tidak punya bakat untuk membiarkan serangga Gu. Serangga Gu tingkat rendah saja membuatmu ketakutan luar biasa, tapi masih berani mengejar kakakku. Kamu mengkritik lagi, apa kamu tidak akan berhenti sampai membuat kakakku malu? Shu Hang. Cukup. Aku takut serangga Gu tapi mengejar kakakmu selama bertahun-tahun. Ini berarti aku sangat mencintai kakakmu. Dalam lingkungan kota serangga Gu, aku bertahan bertahun-tahun membuktikan perasaanku pada kakakmu. Cinta yang abadi. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kakak Bulan jangan sentuh. Kamu paling takut racun kan? Takut racun. Aku ini dewa racun. Aku ini nenek moyang kalian. Cuma sedikit racun ini. Gatal sedikit saja tidak cukup untukku. Serangga-serangga ini agak aneh. Kakak Bulan, kamu nggak ngerti apa-apa, jadi jangan sok tahu di sini. Aneh dengan serangga ini. Perlu kamu kasih tahu? Menurutku, dia cuma ingin pamer di depan kakakku. Mau supaya kakakku mengagumi dia, Shu Hang. Aduh, gila benar. Manusia biasa meragukan diriku. Si Yinhua ini. Mau berbuat licik di depan mataku. Mau nakut-nakutin aku dengan... Di depan saya. Yinhua tidak mungkin menakutinya dengan semut biru. Meskipun Yinhua tidak sebaik yang saya pikirkan sebelumnya. Tapi pasti tidak akan sejahat itu, kan? Kakak Yu, kami semua peduli padamu. Mari ke sini, hati-hati digigit oleh serangga ini. Hati-hati, Kakak Yu. Bagaimana mungkin? Dunia ini terlalu ajaib. Pasti Yue Liuli tahu dia datang ke perkumpulan semut hari ini. Sudah diberi obat penenang serangga itu. Betul. Pasti begitu. Pasti Yuli melakukan sesuatu. Serangga ini adalah kelas 3. Shu Hang tidak berhak menyentuhnya. Bagaimana Yuli bisa? Yue Liuli, kamu benar-benar memberikan obat pada serangga ini. Demi membuat kakakku menganggapmu lebih baik, kamu sangat kejam. Hei, mana melihat aku kasih obat? Hal sederhana ini perlu? Bikin orang tertawa terbukti mudah. Kenapa tidak coba serangga lain? Hasilnya pasti jelas. Tidak bisa. Liuli tidak berlatih Gu. Terluka itu masalah kecil, San. Liuli. Wah, tenang saja. Yuli, kamu sudah gila ya? Dia berani membuka semua kotakku. Yuli kali ini kamu pasti mati. Jari kekuatan. Bagaimana mungkin? Saudari Yu. Memperingatkanmu. Ada Raja Ular yang tidak bisa dikendalikan di dalam kota. Begitu Raja Ular Kalyur. Kamu pasti mati. Benar sekali. Yuli. Kamu pasti mati. Mengapa sengaja membawa Raja Ular di depanku? Dia benar-benar melakukan itu. Hanya pemula saja. Bagaimana mungkin? Jelas Raja Ular. Bagaimana dia bisa mengendalikan Raja Ular? Dia takut setengah mati. Tapi melepaskan serangga dari rumah. Sekarang tidak takut, bahkan bisa main-main. Kapan Liuli jadi hebat? Dia bahkan bisa mengendalikan Raja Ular. Raja Ular adalah Raja Serangga. Mengorbankan nyawa untuk membuatnya, lalu disegel kotak serangga. Keterampilan Liuli dalam membuat serangga mengalahkan semua orang di sini. Liuli ini benar-benar luar biasa. Takter Bandingkan, Dimaza, la Luatopin Mazado. Aduh.
Bagian bawah rokku sudah kotor. Masalah kecil, tidak perlu dipikirkan. Dulu, aku ingat ketika kita harus pulang dan memberi salam kepada ayah dan ibu. Jika dia bisa melihat nasib Hang Er, dia pasti bisa. Nasib ayah dan ibu. Kita harus segera membawanya untuk melihat bagaimana nasib ayah dan ibu. Yinhua. Ada apa denganmu? Tidak salah kakak Yu, aku tidak berhasil mencegahnya. Tadi aku melepaskan Raja Ular. Ini semua demi menyelamat terkena gigitan Raja Ular. APA, tidak ada yang bisa mengendalikan Raja Ular. Siapa membiarkanmu membukanya? Jelas ingin Raja Ular menggigit Yinhua sampai mati. Tenang saja paman, sudah diolesi obat. Yinhua, kamu terlalu baik, maka diperlakukan buruk. Bagaimana kamu punya muka di sini, keluar dari kota? Jangan mengganggu di. Kuil Kelu Aga Su kami kecil, tidak bisa menampung sehebat kamu. Kami keluarga Su tidak mengakui kamu sebagai menantu. Cepat pergi. Orang tua ini di luar terlihat serius dan tidak suka bercanda. Diam-diam memelihara wanita Akhirnya, dia ditipu oleh menjadi makanan parasit, berakhir tragis dengan kehancuran keluarganya. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Dia orang Malang, tahu suaminya punya simpanan, marah dan gila, hidup dengan parasit kecil. hidup bersama setiap hari. Hancur berantakan akhirnya di kota. Diusir dari kota. Meninggal di negeri asing. Ayah jadi makanan serangga, ibu jadi gila. Anak pertama jadi pembunuh keluarganya, anak kedua jadi berantakan. Dua cucu terakhir juga tak berbekas, keluarga ini bersama menuju kematian. Yuli, apa kamu bicara omong kosong? Kakak Yu juga tidak berkata apa-apa. Hanya kita yang bisa mendengar suara hatinya. Yun Li Xiao Yu sepetlah. Cepat pergi. Ayo, mikir apa sih? Jangan aku dong. Kenapa aku bisa dengar suara hatinya? Kalian dengar nggak? Dengar, dia bilang aku bakal jadi orang gila yang semua orang hindari, tinggal sama serangga gaib juga. Kok bisa kayak gini? Ibu juga bilang kita bakal. Ditipu si gadis Jinwa. Dengan serangga gaib tak bisa dikendalikan. Menandatangani kontrak. Akhirnya, mereka pun dilahap habis. Kok bisa? Omong kosong banget. Bagaimana mungkin aku bisa memelihara seorang simpanan? Benar-benar membingungkan. Daija, tahukah kamu? Kesetiaanku padamu tidak berubah sepanjang hidupku. Jangan dengarkan upaya Yuli untuk menebar perselisihan. Benar Bu, ayah selalu menghormati Anda. Bagaimana mungkin dia mengkhianati Anda? Lagi pula, Kak Inhua selalu menganggap kedua anak seperti anak sendiri. Saya tidak percaya. Dia akan menjebakku. Membuatku malu habis. Tidak mungkin. Tapi Bu, saat ini situasinya. Suara hati Liuli. Sudah cocok semua jawabannya. Apa? Bagaimana bisa? Kalau begitu. Berani punya wanita simpanan di luar. Kurasa kamu sudah bosan hidup. Siapa wanita itu? Beritahu aku. Kurasa gadis nakal goda suamiku. Wow, mengejutkan. Kok tiba-tiba jadi pintar, tahu dia punya wanita simpanan. Kurasa kamu sudah tua. Otakmu semakin kacau, jelas-jelas menuduhku. Kamu masih terus membahas ini. Menurutku kamu benar-benar sudah gila. Rumah ini juga jadi berantakan. Terserah bagaimana, aku tidak peduli, pergi. Kenapa kamu pergi? Aku belum selesai nonton. Drama keluarga jarang terjadi. Dasar tua bangka, kembali ke sini. Aduh. Bu, kan kamu tahu. Ayah kita masak keluarga kita. Sejak kesel takmara ku orang luar. Selalu menuruti kamu, mana mungkin cari selingkuhan? Hang Er. Iya juga sih. Bapak ini sudah pengecut setengah hidupnya. Ini hampir waktunya masuk ke tanah. Dengan keberanian apa dia bisa punya wanita simpanan? Baiklah. Menurutku tentang Liuli, masih perlu diuji. Ayo pergi makan. Oh. Ada apa? Di mana paman? Jangan pedulikan, hari ini ulang tahun anak-anak. Tugas utama kita adalah merayakan ulang tahun anak-anak. Sepertinya, keluarga ini benar-benar bodoh tak tertolong.
benar-benar bodoh tak tertolong. Semua, kenapa menatap kakak Yu? Apakah Ada kotoran di wajahku. Mari makan, ayo ambil makanan. Babi merah ini tidak hanya terlihat menarik. Rasanya kenyal, enak sekali. Ya, enak sekali. Ini benar-benar makanan langka yang lezat. Meleleh di mulut, lembut dan harum. Aku benar-benar bahagia. Ibu, lihatlah dirimu, adakah sikap sebagai ibu? Bagaimana bisa segegabah ini? Apalagi hari ini adalah ulang tahun aku dan Xiao Yun. Kenapa kamu selalu Merebut makanan favoritku dan Xiao Yun? Ibu sudah siapkan hadiah ulang tahun? Ulang tahun. Hadiah. Aduh, mungkin kakak Yu lupa. Xiao Yu jangan marah. Aku punya hadiah ulang tahun. Pasti kalian suka. Memang yang terbaik. Laba-laba besar. Ini bukan laba-laba biasa. Ini adalah tarantula, dikenal sebagai Black Widow, laba-laba paling beracun di dunia. Selama Xiao Yu menandatangani kontrak dengannya, ini akan menjadi serangga mereka. Liu Li pernah berkata, Xiao Yun dan Xiao Yu dimakan laba-laba besar oleh Yin Hua, sampai tidak tersisa sekecil pun. Apakah benar-benar akan terjadi? Tidak mungkin. Aku tidak akan berdiam diri. Membiarkan ini terjadi. Yin Hua, aku tahu kamu memikirkan anak-anak. Tapi ini adalah Gu tingkat 1. Tidak hanya berharga, tapi juga butuh kekuatan untuk mengendalikannya. Anak-anak masih terlalu kecil. Belum bisa menggunakan. Aku paham maksudmu. Jangan khawatir, kakak Yun Li, Gu ini sudah jinak, tidak akan melukai Siek Yun dan Siek Yu. Xiao Yun dan Siek Yu buat kontrak dengannya. Begitu dibuat, jadi Gu kalian. Ayo buatlah. Berani, buat kontraknya. Serangga kutukan ini Malam ini membawa 2 anak kecil ke kuil Raja Kutukan, lalu di depan akan menelan kedua anak itu. Saat itu terjadi, bahkan tulang pun takkan ditemukan. Ayah, Benarkah yang ibu katakan? Aku tidak percaya. adalah wanita yang kejam. Dia menyayangi 2 anak itu. Seperti matanya sendiri. Kenapa dia harus? Injin masak istana Gu Wang. Mencelakai Xiao Yun, Xiao Yu. Tidak ada alasan sama sekali. Tapi sampai sekarang, saya rasa masih harus hati-hati. Kita harus memastikan kenapa Yin Hua merancang menjebak keluarga. Kita harus mencari sumber masalahnya. Sementara kita diam saja, menggunakan strategi musuh. kenapa tidak tanda tangan? Bukankah orang percaya pada Nona Yin Hua? Tunggu apa lagi? Kalau tidak tanda tangan, nanti terlalu lama. Ibu hanya tahu makan. Xiao Yu, kamu jalan dulu. Bukankah biasanya kamu suka Nona Yin Hua? Bahkan peniti rambutmu sama sepertinya. Kamu duluan, Yin Hua kecil mengajarimu. Beberapa ilmu gaib bisa maju duluan. Xiao Yun, kamu dulu pergi. Tidak, kamu dulu. Jangan menjelak bangkitlah Ao Aikit. Tidak ada pilihan lagi. Malam ini, Hanya bisa mengukur untuk 2 anak ini. Bagaimana ini? ayah, kami tidak ingin mati. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Xiao Yun, Xiao Yu, jangan Ayah, pasti akan melindungi kalian. Xiao Yun, Xiao Yu, jangan takut ya. Nenek akan menjaga kalian malam ini. Tidak akan membiarkan kalian dalam bahaya. Iya, tenang saja. Tidak akan membiarkan kalian kena. Aku ingin tahu, apa yang dikatakan kakak ipar itu benar atau tidak. Kalau benar,
Aku ingin lihat. Apa yang sebenarnya kalian lakukan? Kamu sudah tidur belum? Belum, aku takut. Kamu bilang ayah dan nenek serta paman. Mereka pasti di depan pintu. Tenang saja. Tapi tetap, aku merasa sangat takut. Mendengar itu, aku juga takut. Kalau kita benar-benar dimakan laba-laba besar itu bagaimana? Hus, jangan bicara sial. Pastinya tidak. Kita pasti akan baik-baik saja. Pasti akan. Di malam hari ini. Memanggilku ke sini untuk apa? Bukankah kamu bilang anak dalam bahaya akan dibawa ke Raja Penyihir? Aku tidak pernah bilang begitu. Hari ini aku merasa resah terus. Aku takut mereka dalam bahaya. Lagi pula, kamu ibu anak-anak. Juga harus melindungi mereka. Masih tidur apa? Kakakku takut. Kak, bagaimana ini? Aku juga tidak tahu bagaimana. Dia mau membawa kita pergi. Tidak disangka, yang Yuliuli katakan benar ya. Cepat. Cepat ikuti. Jangan biarkan kuku celaka. Hoki. Benar-benar gadis Inhua. Bagaimana ini? Kakak, kita tidak akan benar-benar dimakan laba-laba kan? Bagaimana ini? Ayah ibu tolong kami. Iya, ayah ibu cepat tolong kami. Aku sangat takut. Seperti yang dikatakan oleh Yulioli. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Yinhua? Kenapa Yinhua ingin mencelakai Xiaoyun dan Xiazi? Gomangla. Kenapa diam saja? Aduh, tanteku sayang, tarik napas dulu dong. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tak heran ini ruangan penguasa pelet. Memang sangat berwibawa. Akhirnya menarik kalian ke sini. Sekarang. Bisa mulai. Kakak, dia datang, cepat pikirkan cara. Ayah, ibu. Paman, nenek, cepat selamatkan. Kalau nggak selamatkan aku, bakal dimakan laba-laba raksasa, nggak kuat lah. Ayah, aku mau kabur. Xiaoyun, Xiaoyu, tahan, ayah ada di belakang kalian. Bicaralah. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Istana Raja Gu ini memang tak mengecewakan, dunia tidak menipuku. Tempat ini memang pantas disebut Istana Raja Bu. Liuli. Kamu ibunya anak-anak. Sekarang harus bagaimana? Pikirkan cara. Cepat selamat. Ayah, ibu. Ada orang datang. Tidak bisa. Belum waktunya. Aku harus cari tahu apa yang mencuat dari bunga perak itu. Kalau tidak, keluarga tidak bisa mengubah nasib. Xiaoyun, Xiaoyu. Bertahan sebentar lagi ya. Sing. Siapa lepaskan aku? Inhua, ini aku. Minggir. Siapa yang Karena aku merindukanmu. Sejatau. Pasti kamu di sini aku. Datang khusus untuk mencarimu. minggir? Tak lihat aku sibuk hal besar. Jangan ganggu. Tidak bisa. Kita sudah sepakat. Malam ini akan menemani saya terbang. Pergi. Yang mereka lakukan?
Kapan aku bisa pergi? Ayah dan ibu tidak bicara, apa yang mereka lakukan? Inhua, aku kasih tahu kamu. Kalau bukan aku yang selalu bantu kamu rencana. Bercollaborazi berlacon penyelamatan héros, Makashuang. Bisakah dia memuja kamu seperti Dewi? Lagipula. Kalau bukan aku. Cari jampi cinta, ilmu kuno terlarang, bantu kamu cari serangga jampi. Memberi obat bius pada Shu Yunli. Apakah akan berjalan semulus ini? Dan tarantula penggali dari kedua anak ini. Itulah yang saya temukan untuk Anda. Jangan mengancamku dengan ini. Aktivitas yang tidak melibatkan Anda? Yinhua, Jean Gantidak ta Huberturi Makazi. Seya akan memberita ukanya pada semua orang. Citra wanita lembut dan berbudi luhur. Itu semua bisa hancur dalam sekejap. Menibaken, aku pasti akan mengirimmu ke neraka. Lupakan pria ini. Selalu bikin kacau, tidak gunanya. Aku harus segera menyingkirkannya dulu. Asheng. Aku tahu perasaanmu padaku. Sebenarnya aku juga ingin bersama kamu, tapi ada urusan yang menghalangi, kan? Katakan saja bagaimana caranya aku bisa menemani kamu. Nah, begitu lebih baik. Mereka berdua mau ngapain? Mereka berdua mau ciuman. Jangan lihat. Jangan lihat, ya. Mereka berhasil membuka larangannya. Tidak tahu, cepat kejar. Kalau mereka kembali, kita semua habis. Apa yang terjadi? Kenapa kalian semua datang? Yinhua. Tidak menyangka kamu seperti ini. Kok bisa kejam sampai bertindak ke Xiao Yun dan Xiao Yu? Kamu juga berani kasih aku racun asmara. Inhua, aku percaya kamu. Ini rencana kamu sendiri. Sebelumnya aku anggap kamu Dewi. Melawan kakak ipar. Kamu anggap aku mainan. Kamu terlalu keterlaluan. Sia-sia aku anggap kamu putri kandung. Kamu tidak layak. Kamu munafik. Kamu ingin hancurkan keluarga Shu. Kita tidak mau ibu tiri Inhua jadi ibu kita lagi. Ibu tiri Yinhua adalah wanita jahat. Kita tetap mau ibu kita sendiri. Katakan, mau apa? Nanya tujuan lagi. Pasti dia bisa jawab. Ini semua atas perintah asing. Tidak, misi belum selesai. Aku tidak mau mengganggu rencana besar. Aku belum bisa terbongkar sekarang. Kakak Yu, Yunli, Shu Hang, kalian salah. Semua ini karena asing menyandera aku. Aku juga terpaksa. Benar-benar dia yang memaksaku melakukan ini. Hei Inhua, jangan sembarang bicara di sini. Semua ini memang mengikuti perintahnya. Hei. Sekarang kita seperti belalang di satu tali, senasib sepenanggungan. Tapi jika kamu mengaku sekarang bahwa ini perintahmu, Aku bisa melindungimu. kamu berani memfitnahku. Percayalah padaku, Yunli. Aku terpaksa. Asing menyanderaku. Kamu bisa mundur dengan selamat. Ya, saya. Lalu bagaimana? Astaga, asing ini. Akan mencekik leher Yinhua. Aduh, membosankan sekali. Sekarang Inhua ada di tanganku. Harap jangan bertindak gegabah. Baiklah kalau begitu, malam ini kalian berdua harus mengatakan yang sebenarnya, atau tidak ada yang bisa pergi. Yunli bantu aku. Yunli. Kamu harus percaya padaku. Kamu menyakiti Xiao Yun dan Xiao Yu. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tidak benar. Kenapa ada pria di belakangnya? Dia tertutup wajah. Aduh, sulit sekali melihat. Tidak bisa, harus tinggalkan Yinhua hidup. Ada orang di belakangnya. Hanya dengan menangkap dia dan dalang sebenarnya, kita bisa mengubah nasib keluarga kita. Kali ini aku percaya padamu. Ayo pergi. Wah, malam-malam begini benar-benar melelahkan. Tapi ini juga cukup baik. Banyak yang didapat. Jadi tidak sia-sia datang ke sini. Dan juga, hari ini pertunjukannya cukup menarik. Bagus. Menyenangkan. Wah. Benar-benar nyaman. Rasanya badan terasa lega. Kalau ada yang bisa buatkan teh lagi. Itu akan lebih baik. Kakak ipar. Cobalah teh ini. Apakah sesuai dengan selera Anda? Anak ini punya bakat, dia bisa diajar. Jika ada seseorang bisa memijatku, Itu akan lebih baik, Ibu. Memijat kakimu. Ibu, biar aku pijat bahumu. Apakah kekuatan Ibu cukup?
Bagus sekali. Ibu. Nyaman nggak? Bagus. Lihat menantu jadi capek. Ayo, lap dulu keringatmu. Terima kasih, Bu. Hari ini sungguh menyenangkan. Ada apa? Kenapa mereka tiba-tiba baik sekali denganku ya? Kakak ipar, lihat aku lagi dong. Cepat lihat, kapan aku akan kehilangan harga diri sebagai pria? Ibu lihat kami. Ibu bantu lihat. Apakah nanti tidak ada kekhawatiran? Menantu, lihat dulu ibu. Cepat bantu saya apakah Shua Benar-benar selingkuh. di mana simpanan wanita? Apakah bisa mengubah nasib keluarga kita? Saya melihatnya. Ada yang kamu lihat? Shu Hang. Kamu ini. Matamu juling, ya. Dan kalian berdua, anak kecil. Muda sudah rabun. Ibu. Kamu juga tidak lebih baik, perut mata kamu. Bisa menjepit nyamuk tuh. Apa mungkin aku benar-benar akan menyakiti keluargaku? Benarkah? Kita belum gunakan jurus maut. Kakak ipar, pisau ini tajam sekali, dengan ini, semua serangga tidak bisa mendekatimu. Menantu, ini kunci gudang emas kita, nanti keuangan keluarga. Akan kuserahkan padamu. Ibu. Gelang perak ini bisa mengusir serangga. Bukan sekumpulan serangga. Yang lainnya akan terlihat jelas di hadapannya. Ibu. Di sini tercatat keseluruhan kota. Baik itu wilayah rahasia, maupun tanah maya. Semuanya tercatat dengan jelas. Kalian semua terlalu sopan. Sampai-sampai aku jadi malu. Bagus banget, bagus dengan bantuan kalian. APA. Kamu mau meninggalkan kota. Aku belum bilang, bukan begitu. Bagaimana kalian tahu? Aku ingin meninggalkan kota. Liuli. Maksud kami. Aku tidak memaksamu pergi dari kota. Juga tidak akan mengusirmu. Nanti ya. Tenang saja tetap di sini. Oh begitu. Masih bisa pergi sendiri. Jangan. Liuli. Jangan tinggalkan aku. Biarkan semuanya berlalu. Keluarga kita harus hidup harmonis bersama. Lagi pula, kita sudah punya Xiao Yun dan Xiao Yu. Saya tahu. Dulu, salah percaya Inhua, terpesona. Tapi sekarang kami sudah sadar. Jati diri Inhua sebenarnya. Kami sudah introspeksi dengan tulus. Ke depan. Tinggal di sini saja. Ya. Ah iya. Emba, kamu jangan meninggalkan kami ya. Lihat mereka begitu tulus. Tunggu sampai mereka tidur, lalu pergi. Ibu, malam ini. Kami mau tidur sama ibu. Iya. MBA. Aku juga mau tidur sama kamu. Aku mau tidur sama menantuku. Mau ngapain? Dia istri saya, hanya bisa tidur dengan saya, pergi. Kenapa saya harus tidur dengan kamu? Saya mau tidur sendiri. Liuli. Masih mau pergi? Wow, tubuh bagus sekali. Malam ini sementara saya tidak pergi. Maafkan saya. Tugas gagal. Tetap saja biarkan dua melarikan diri. Tidak masalah. Aku diam-diam sudah periksa. Kedua anak itu bukan tubuh suci latihanku. Tidak bisa jadi objek reinkarnasi. Tidak bisa bantu aku mencapai keabadian. Betul. Sekarang kelihatannya. Kemungkinan besar. Harusnya Shu Yunli. Hari ini beli serangga di Gushan, bawa dia keluar. Aku perlu segera bereinkarnasi. Pindahkan ke tubuhnya, ubah dia jadi aku.
Rasanya enak sekali. Benar-benar nyaman banget. Sudah cukup? Maaf. Aku suamimu. Kamu mau sentuh ya sentuh. Mau sentuh berapa lama? Sentuh saja sepuasnya. Asal tidak tinggalkan kota ini. Kapan saja di mana saja. Silakan ambil. Begitu mudah ya. Hari ini kan hari untuk ke pasar koleksi, pilih serangga. Menurutmu? Aku perlu pergi nggak? Apa hubungannya kalau kamu mau pergi atau tidak? Kenapa dia dengan orang bertopeng? Apakah hari ini? Hari dia menyerang keluarganya? Bagaimana mungkin aku akan menyerang keluargaku? Pesona yang diberikan Yinhua tidak berhasil. Botol terakhir belum aku minum. Tidak bisa, meskipun tidak akan menyerang keluargaku. Untuk mengubah nasib keluarga. Bertemu dalang di balik Yinhua. Perjalanan ini, saya harus pergi. Yunli, kenapa kita harus datang? Liu Li bilang, tindakan ini akan membahayakan seluruh keluarga. Iya, saudara ipar sudah bilang, itu pasti artinya hal ini sudah benar-benar pasti. Kenapa kita tidak menghindar dulu? Karena hanya aku yang bisa datang. Baru bisa lihat Yinhua di balik layar sebenarnya. Harus bersihkan racun ini dulu. Kalau tidak, keluarga kita hanya bisa hidup dalam ketakutan. Tenang saja. Racun cinta belum terbentuk. Tidak akan menyakiti keluarga. Kenapa semua orang menjelenji Shuyun? Sekarang bagaimana ini? Tidak bisa begini terus. Aku harus cepat cari cara. Bawa Shuyun ke sini. Yang paling dia peduli. Keke. Gili. Yu, ayo pergi. Kita ke pasar Gu cari serangga Gu. Lihat. Di sana kelinci diam. Mungkin terluka. Benar-benar terluka. Astaga, Berdarah begitu banyak. sakit sekali. Tidak baik. Tidak baik. Yunli, selamatkan kakak Yu. Apa yang terjadi dengan Liu? Aku dan kakak Yu mengejar serangga Gu ke Guji, lalu dia menghilang. Apa? Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba orang yang ada bisa menghilang? Aku harus mendengarkan dengan baik. Ya ampun, banyak sekali darahnya. Sakit sekali. Berbahaya. Cepat bawa aku ke sana. Cepat ikuti. Tugas kita adalah menjaga awan. Iya. Celaka. Kau orang bertopeng di balik Yinhua. Benar. Kenapa kau ingin menghancurkan keluarga Shu? Aku tak ingin mencelakai orang lain. Aku hanya mau kamu. Jika kamu menurut, aku akan lepaskan yang lain, mimpi kosong. Baik. Kita tunggu dan lihat. Jangan sakiti Jangan sakiti kakakku. Jangan sakiti ayahku. Sombong sekali. Celaka, terjadi sesuatu. Kelinci kecil, baik, di sini tunggu aku. Bagaimana? Apakah kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. menantu baikku, akhirnya kamu datang. Kakak ipar.
Kalau kamu tidak datang, kami akan mati di sini. Ibu. Anak takut sekali. Tenang, sisanya serahkan padaku. Selama aku di sini, mereka tidak berani mengganggu. Kamu tidak berani muncul. Penjahat yang tak tahu malu. Bisakah kamu mengalahkanku denganmu? Sangat mudah. Aku ingin melihat. Apa kemampuanmu? Ayo coba saja. Liuli. Ingat ini baik-baik. Orang yang menyakitimu, selalu orang terdekatmu. Fu. Kakak, apa yang kamu lakukan? Ayah, itu kan ibu. Yunli, sadar sedikit. Lihat siapa yang ada di depanmu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kakak menyakiti keluarganya sendiri, kalian terkejut. Kenapa masih keracunan meskipun tidak meminum obat terakhir? Itu karena aku sudah mengganti racunnya. Dengan rokok yang terbakar. Lihat, sekarang sedang terbakar di sana. Bukankah sangat mengejutkan? Sekarang racun sudah ada di dalam aroma. Bunuhlah Liuli untukku. Liuli cepat pergi tidak mungkin. Racun cinta ini adalah sihir kuno. Tidak ada yang bisa melawan. Aku tidak percaya. Yunli, jangan tertipu rencana jahat siswi. Tidak boleh. Kalau begini, kakak akan menyiksa dan menyakiti diri. Kalau begini kakak pasti akan. Ibu, cepat cari cara untuk selamatkan ayah. Aku tidak bisa kehilangan ayah. Yunli. Jangan buang tenaga. Racun perasaan terbagi dua, induk dan anak. Dan racun anak ada di tubuhmu. Aku hidup, kamu hidup. Kamu mari. Hanya seekor semut berani melawan takdir. Menurutku. Benar-benar tidak tahu diri. Kamu terlalu kasar. Aku tidak tahan lagi ingin melawan. Pergi. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Jampi kasih apapun itu. Walau aku mati, aku tidak akan menyakiti keluargaku. Jangan. Jangan. Tubuhmu. Hanya bisa. Milikku. Pergi. Cepat pergi. Sayer. Yunli. Kenapa telingamu merah sekali? Apa telingamu juga terluka? Aku tidak. Liuli, lepaskan aku dulu. Di siang bolong. Begini tidak pantas. Biar aku lihat. Liuli, jangan khawatirkan aku dulu. Liuli, jangan khawatirkan aku, cepat lihat, kamu terluka di mana? Parah tidak? Aku tidak terluka kok. Aku ini berdiri di sini tanpa cedera. Sekarang kamu peduli padaku. Saat itu kamu dicurangi oleh gadis kecil Yinhua, kamu bahkan tidak berkedip. Sebagai istri sahmu, aku belum bisa mengalahkan gadis masa kecilmu dalam hal otoritas. Aku tidak. Apa yang tidak? Liuli. Semua salah gadis Yunhua yang berhati ular.
Dia datang memberitahu kamu dalam masalah. Ini membuat Yun Li datang menyelamatkanmu. Jadi terjebaklah. Liole. Jangan salahkan Yun Li. Benarkah? Ya. Mengatakan. Benar, kami ada di sana saat itu. Kita bisa bersaksi bahwa kakak laki-lakiku berbakti dan baik. Cintanya padamu sejernih siang dan setegas matahari. Dia tidak punya motif egois. Ya, Ibu, kami sangat khawatir saat mendengar tentang kecelakaanmu. Xiao Yun dan Xiao Yu paling menyayangi ibu mereka. Tapi saya tidak terluka. Aku ingat. Itu masih kelinci. Kelinci. Begini, saat itu aku ikutin Hua masuk ke dalam pasar danau, lalu menemukan seekor kelinci kecil terluka, jadi aku pergi dan mengobatinya. Yin Hua. Sepertinya memang kabur saat itu. Asal kamu baik-baik saja, sudah cukup. Tenang saja, di dunia ini belum ada yang bisa melukaiku. Meskipun krisis kali ini sudah teratasi. Tapi kita masih belum jelas tujuan mereka. Namun, orang bertopeng itu mengatakan tubuhku hanya bisa jadi miliknya. Apa maksudnya? Kenapa lihat aku begitu? Aku juga nggak tahu. Memegang cermin ajaib, jelas itu adalah sihir reinkarnasi. Memastikan hidup lebih lama setelah reinkarnasi, pelaku sihir akan memilih orang yang muda dan sehat. Sepertinya kedua anak kecil itu ditangkap. Juga untuk sihir reinkarnasi. Hari ini mereka menangkap dia. Juga demi sihir reinkarnasi. Jutsu kelahiran kembali. Bagaimana kalian tahu tentang jutsu kelahiran kembali? Bagaimana tahu jutsu kelahiran kembali? Sebelumnya dengar rumor. Iya. Kupikir penting kita cepat cari cara mematahkan jutsu kelahiran kembali dan persiapkan lebih awal. Bagaimanapun harus cepat pikir-pikir. Jutsu kelahiran kembali. Tidak ada cara mematahkan jutsu kelahiran kembali, begitu sukses kesadaran asli akan sepenuhnya hilang. Dan orang yang melakukan jutsu kelahiran kembali akan selamanya menguasai tubuh ini. Sebelum ilmu reinkarnasi dijalankan, racun cinta akan membunuhku. Kakak, kamu tidak bisa mati. Kamu bukan hanya kepala keluarga. Dan juga, Istrimu begitu cantik, Mbak Bidadari. Jika kamu pergi terlalu cepat, bagaimana bidadari itu akan bertahan? Menantuku bukan hanya cantik, tapi baik hati dan cerdas, lebih hebat dari laki-laki. Dengan keberuntungan ini di awan kita, jika kita tidak dapat mengendalikannya. Langit sungguh tidak adil. Ibu begitu pintar. Ibu pasti punya cara untuk menyelamatkan ayah. Aku juga tidak punya cara. Tentu saja ada cara. Menyelamatkan dia harus bersikap terbuka. Walaupun saya ini peri kecil yang tak terpengaruh godaan duniawi pria, tapi siapa tahu kalau Xu Yunli punya niat yang tidak baik pada saya, itu kan merugikan saya. ada yang perlu kita bicarakan. Sudah larut. Xiao Yun, Xiao Yu, ayo pergi. Iya. Ayo ajak kalian tidur. Ayo, jalan-jalan. Kau mau kemana? Aku. Aku belum keluar. Istirahat yang baik ya. Liu Li. Sekarang bantu suamimu membebaskanku dari kutukan. Kamu. Bagaimana kamu tahu aku bisa bantu bebaskan kutukan? Itu Yang penting sekarang, segera, langsung bebaskan suamimu dari kutukan.
Kamu. Aku kasih tahu ini ya, aku tidak akan tunduk pada tiranimu. Kamu. Kenapa kamu tertawa? Aku sedikit marah belakangan ini. Tidak mungkin aku terpengaruh oleh rayuanmu. Suamimu tahu kok. Nenek, Paman, apa maksud ketulusan hati yang ibu bilang tadi? Anak-anak kecil, jangan bertanya hal yang tidak perlu. Urusan orang dewasa, anak-anak jangan ikut campur. Paman ini memang kurang pintar bicara, pantesan gak punya pasangan. Anga, menurutmu setelah malam ini, apakah aku akan punya cucu lagi? Kakak adalah orang seperti apa? Sejak kecil hingga dewasa, dia selalu feromone berjalan. Sekarang dia lagi menggoda, pasti besok ada kabar baik. Kamu tahu. Cepat lepaskan aku, turunkan aku dari Shuyunli. Liuli. Sudah lama menikah, punya Xiaoyun dan Xiaoyu. Jangan malu. Ngomong-ngomong, kamu harus kasih aku waktu bersiap. Perasaan ini masih perlu dibahas. Tapi aku sudah. Sudah nggak sabar. Jangan terlalu dekat. Mari kita bicara baik-baik. Waduh, kayaknya tempat ini nggak aman. Harus segera cabut. Nggak mungkin, aku nggak bisa kehilangan Liuli. Shuyunli. Kenapa kamu? Barusan kamu masih baik-baik aja. Ada apa? Liuli. Jangan tinggalkan aku. Aku ingin kau bersamaku di akhir hayatku. Temani aku. Aku. Tapi aku tidak bisa berjanji menjadi pasanganmu. Meskipun suka bersenang-senang, aku tidak bisa. Sepertinya aku harus berani bertaruh. Shuyunli, kau membombardirku. Cepat turunkan aku, atau aku akan kasar padamu. Shuyunli, kau orang yang pura-pura baik. Di luar tampak tenang bagaikan bulan purnama, tapi sebenarnya dalam hatimu adalah orang yang genit. Turunkan aku. Aku kasih tahu kau, aku tidak akan menyerah. Nakal sekali. Ya ampun, kenapa dia tampak begitu ramping padahal agak sebaliknya, dia pasti reinkarnasi dewa, aku hampir tidak bisa menahan. Luri. Kita sudah saling terbuka. Lagi pula. Apa yang belum kulihat dari dirimu? Buka mata. Lihat aku. Tapi, tidak bisa di siang bolong. Main kita di siang bolong, yuk. Ini rumah kita sendiri, takut apa? Oke. Cepat mulai. Mulai apa? Ya, lakukanlah. Harus sekarang? Ya, segera. Lebih cepat, lebih baik. Wow, ini kenyal. Apa ini tubuh luar biasa? Perut sispaknya terlihat. Berhenti, Yu Liuli. Jangan berhayal. Cinta duniawi tidak layak diperhatikan. Kecuali dia membiarkanku menyentuh dada lagi.
Liu Li, cepatlah. Buka mata dan lihat aku. Aku tidak mau melihat. Kalau kamu tidak melihat aku sungguh, aku tidak tahan. Parah. Pil cinta ini sudah masuk ke dalam. Jika tidak diatasi, bahkan dewa tidak bisa menyelamatkan. Lebih baik. Baguslah, kau sungguh menakutkanku. Tidak baik, pemikat di tubuh Shuyun sudah dibuka. Maaf, itu salahku. Pemikat di tubuh Shuyun sudah dibuka. Tidak apa-apa. Cermin pemikat baru saja memantulkan tubuh Shuyun. Tidak ada reaksi, ini berarti Shuyun bukan tubuh pemikat yang kucari. Tubuh pemikat, orangnya adalah orang lain. Jika bukan Shuyun, keluarga Shu bisa sebagai tubuh pemikat. Hanya bisa Shu Hang. Tenang saja. Kali ini, saya pasti akan membuat Anda puas. Keheng. Kamu pasti akan menjadi milikku. Kalian sedang apa? Kami melihat Liu Li melepaskan racun dari Yun Li. Yinhua dan orang bertopeng itu menggunakan karalit. Yun Li tidak akan menderita seperti ini. Benar banget. Sebelumnya salah percaya orang. Kalau bukan kakak ipar, sudah lama hancur. Aku akan ikuti kakak ipar. Dia bilang ke timur, aku takkan ke barat. Benar sekali. Ibu adalah ibu terbaik di dunia. Sinwari memang jahat. Aku marah setiap kali mendengarnya tentang gadis kecil. Bagaimana Pikiran dan cara sekejam itu. Tidak bisa menilai orang dari penampilannya. Benar kan, mengenal orang dari luar, bukan hati. Akting menyelamatkanku sebelumnya. Sangat hebat, Oscar berhutang piala. Iya, Kita benci gadis Yinhua. wanita ini. Oh, Kamu datang untuk apa? Ke Kyung Li? Apa yang telah lakukan sebelumnya? Aku terpengaruh racun. Kamu harus percaya padaku. Kalau pandai berpura-pura jadi kotoran saya, kita ahli racun. Pikir kami bisa tahu kamu terkena racun atau berusaha membunuh kami. Yinhua masih punya muka untuk mengatakan itu. Kamu tidak pantas berdiri di depan kami. Baiknya segera pergi. Pastinya kedatanganmu kali ini. Pasti karena sudah tahu racunku telah teratasi. Sekarang jangan coba kendalikan aku untuk melukai keluargaku. Semua salah Yu Liu Li. Yu Liu Li mengacaukan rencanaku. Keluarga Shu tidak mungkin lepas dari kendali saya. Semua orang. Saya minta maaf untuk hal-hal sebelumnya. Tapi sekarang, Saya tidak ada niat buruk. kalian harus percaya padaku. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Gadis Yinhua ini kalau tidak berakting sungguh sayang. nanti akan Mainkan kartu emosi, trik manfaatkan kebaikan dengan balasan, dia paham cara mainnya. Shu Hang, saat aku menolongmu, aku sepenuh hati. Aku, kamu, dan Yun Li. Dari kecil kita tumbuh bersama. Saat melihatmu dalam bahaya, aku sudah panik. Mana sempat untuk merencanakan menjebakmu? Sebentar lagi akan Kedua anak itu. Saya. Gadis muda Yinhua tahu kalian kurang kasih sayang ibu sejak kecil. Jadi selalu menganggap kalian seperti anak sendiri. Rambutmu sejak kecil selalu aku yang rapikan, juga Xiaoyu. Pringmu. Juga aku sendiri yang asah. datang. Pasti nyonya tua. Aku juga selalu berusaha keras untukmu. Sudah lama kamu punya penyakit sakit kepala. Aku mencari di buku medis untuk obatnya. Memasak obat untukmu. Jika tidak 100 dosis, ada puluhan dosis.
Apa kamu hanya akan mengabaikannya? Sejak tidak ada yang mempercayai saya, maka saya akan sendiri di depan kalian. Saya akan sendiri di depan kalian. Berkata kebaikan tanpa alasan. Ada maksud tersembunyi. Pertunjukan perdamaian hari ini jebakan untuk Shu Hang. Kasihan anak, diincar tapi tidak menyadarinya. Tolong, kakak ipar, jangan menertawakanku, awasi aku. Aku tidak mau kehilangan harga diri. Kenapa kamu melihatku seperti anjing jalanan? Aku cantik dan baik hati. Wanita jahat bully pria muda bingung. Bisa bantu ya bantu saja. Kakak ipar memang baik padaku. Tidak heran sebelumnya puji kakak ipar setinggi langit. Pastinya meninggalkan kesan baik, nanti aku akan pegang kuat-kuat kakak ipar. Saat kritis bisa menyelamatkan. Dengar Liuli bilang, aku jadi lega, bunga perak ini. Ingin mengakhiri hidup. Tapi tidak bisa melakukan, kok dulu aku tidak lihat akting buruknya. Ibu tidak perlu risau. Memang susah kalau Biasa manfaatan rasa simpati or Cerita petani dan ular, gak tahu kapan balik gigit, belajar dari pengalaman. sekarang makin suka Liuli, gadis ini. Bukan hanya ceria, tapi juga pengertian, tidak marah tentang masalah sebelumnya. Keluarga Shu ketemu orang baik nih. Tentu saja. Ibu sangat lembut. Sepertinya nasib buruk Shu Hang udah dekat, jadi Inhua belum bisa mati sekarang. Gak tahu siapa orang bertopeng itu sebenarnya. Simpan bunga perak untuk ungkap wajah asli orang bertopeng. Sudahlah. Jangan berpura-pura di depan kami. Hal ini tidak mungkin kita anggap tidak terjadi. Tapi selama kamu tidak menyakiti keluarga Shu lagi, kami bisa memaafkanmu. Kompetisi Raja Gu akan dimulai. Kami tidak punya waktu untuk berdebat sia-sia. Cepat pergi. Kelihatannya bermain kartu emosional dengan keluarga Shu tidak berhasil, maka langsung saja hadapi Shu Hang di kompetisi Raja Gu. Kakak laki-laki. Saya akan menghancurkan reputasi saya. Mereka memaksaku untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi Raja Gu. Jika kamu tidak datang, bagaimana cara mengungkap rencana mereka? Daripada diserang secara aktif. Lebih baik menggagalkan rencana tersebut secara proaktif. Kakakmu benar. Apa kau bodoh? Liuli sudah bilang kau akan kehilangan harga dirimu sebagai pria. Cepat atau lambat, kau akan mati. Kenapa tidak biarkan iparmu melihat ini sekarang? Itu bagus. Kakak, Ibu. aku takut. Tolong biarkan aku pulang, aku tidak ingin bermain strategi. Ini tentang hal penting bagi pria seumur hidup. Paman sangat tidak berdaya, tidak heran tidak punya pasangan. Kalau terjadi sesuatu hari ini, pamanku menikah sudah tidak berguna. Tapi dulu kami juga bekerja sama dengan ayah untuk berakting. Kalau bukan karena kami berdua memastikan kebenaran ucapan ibu, pamanku mungkin. Nasinya sendiri. Cara ke Kento. Lagi pula, paman jauh lebih tua dari kita. Bagaimana bisa kalah sama anak-anak? Betul, aku harus lebih banyak minta tolong ke kakak ipar. Kakak ipar sekarang adalah pelindungku. Kakak ipar. Kakak ipar. Katakan padaku, apakah aku harus ikut kompetisi pemilihan Raja Gu itu? Rahasia langit tak boleh dibocorkan. Kenapa Ingwa belum datang? Kompetisi pemilihan serangga Gu Akan segera dimulai. Mereka lari ke mana? Jangan-jangan Shu Hang kali ini benar-benar bisa lolos. Bahkan batu pun bisa menggertak aku. Benar-benar tahun yang sial. Semua, hari ini adalah hari pemilihan Raja Gu. Pertandingan hanya satu ronde. Peserta menunjukkan serangga Gu bertarung, yang bertahan sampai akhir menjadi Raja Gu.
Silakan bersiap-siap. Grup pertama Yinhua melawan Shu Hang. Bagus sekali, Yinhua benar-benar tidak datang. Aku memang anak pilihan, segala tipu muslihat di depanku pasti akan terbongkar. Hi. Pertandingan resmi dimulai. Silakan Kedua-Bela Pihak Keluarkan Serangga. Cepat lindungi aku harga diri pria. Hebat jatuh dalam perangkap hari ini pasti tidak bisa lari lagi. Memang benar. Seperti yang saya perkirakan. Namun cara ini keji sekali. Siapa orang Yang punya cara kejam ini ya? Ini akan buat tak ada penerus. Kalau kaki ini benar-benar digigit, ada gadis mana yang mau menikahiku? Sungguh menjengkelkan. Hahaha. Untung aku sudah siap. Yinhua, lihat baik-baik, aku di mana? Jangan lupa barangnya, ayo. Cepat ambil. Anakku ternyata memang orang yang beruntung, karena nasibmu sudah berbalik, ibu jadi tenang. Selamat atas kelahiran kembali, Paman. Bagus sekali. Maaf membuat khawatir sebelumnya. Tapi siapa aku? Hal kecil seperti ini tidak mengganggu aku, walau sampai sekarang. Nasib kita Telah berubah. Tapi tetap harus waspada. Ada apa ini? Mengapa aku? bersama orang bertopeng itu? Pergi. Memalukan kamu. Bawa aku ke sini mau apa? Aku bawa kamu ke sini. Tentu untuk memanfaatkanmu. Untuk mewujudkan rencana reinkarnasi besar saya. Masih muda, omonganmu sudah besar. Hati-hati, jangan sampai gagal total. Hanya seorang wanita lemah saja. Kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Ternyata tubuh suci latihan Gu sesungguhnya adalah Yuli. Kalau mau selamatkan Yuli, langkahi tubuhku dulu. sialan, tadi mau cari masalah sama kamu, sekarang malah kamu datang sendiri. Aku bakal habisai kamu, tunggu saja. Gadis nakal, membuat keluarga Shu hancur, mau menghalangi kami selamatkan Luli. Kamu benar-benar jahat, tak bisa dimaafkan. Perempuan jahat. Urusan penting dulu. Ayo pergi. Cepat pergi. Kakak. Aku sama sekali tak ada cara sama sekali untuk penjara ini. Kakak. Apakah kamu punya cara untuk membukanya? Bang, aku gak punya kemampuan itu. Lalu bagaimana? Si Liuli itu nggak bisa ilmu Gu, melawan dia mudahnya kayak membunuh semut. Ayah. Cepat pikirkan cara, kami nggak bisa kehilangan ibu. Nggak nyangka. Kumpulan remahan ini datangnya cepat juga. Sayangnya. Hari ini mereka ketemu aku. Hari ini. Copasti jadi miliku. Siap-siap mati. Serangga Keyes. Kemanapun pergi. Semua akan rusak total. Tak disangka. Kau juga tahu tentang serangga. HMPH. Buat nenekmu jadi wadah simpanan untuk teknik reinkarnasi. Kau ini memang tak tahu diri. Main pamer pedang di depan Guanggong sangat konyol.
Kakak ipar, ada apa denganmu? Kamu ini menghadapi aku saat ada masalah. Mau selesaikan teknik reinkarnasi? Tubuh suci yang kamu cari di sini. Jangan ganggu gadis bernama Liuli. Bukan apa maksudmu? Benar, kamu salah tangkap. Ibu bukanlah orang yang kamu cari. Orang yang kamu cari itu adalah paman. Cepat lepaskan ibuku. Bukan. Kamu bermain tidak adil seperti ini. Begitu aja menjual saya. Liuli. Liuli. Liuli, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Yang bermasalah itu dia. Dia bilang ingin teknik reinkarnasi, jadi kupenuhi permintaannya. Ada di sana. Aku harus cepat bantu. Kalau tidak, janji dia berikan rahasia teknik reinkarnasi bakal jadi hilang. Itu dia orang bertopengnya. Betul. Liuli, kamu hebat sekali. Bagaimana bisa? Kudok. Ini kan sederhana saja dan mudah. Teknik reinkarnasi ini tidak hanya bisa antara manusia saja, tapi bisa juga antara manusia dan hewan. Ini namanya menjatuhkan batu ke kaki sendiri, orang jahat pasti ketemu orang jahat. Aku tidak bermaksud begitu, kakak. Maksudku, kakak orang yang bijak dan berani. Hal-hal seperti iblis tidak akan mengganggu pandanganmu. Ibu punya anak sebodoh kamu, kalau gak pinter, jangan banyak bicara. Ilmu kamu kalah sama anak umur 3 tahun. Ibu. Jangan keras-keras dong. Nanti aku jadi bodoh. Gimana bisa jadi anak Anak manis. Liuli, jangan dimasukkan hati ya. Dia memang otaknya sederhana, tapi fisiknya kuat. Yang tua keras kepala ini, seperti tikus di selokan, sulit buat dijaga. Kalau dia begitu, aku jadi lebih tenang. Luli. Terima kasih. Tidak masalah. Keluarga-keluarga kita anggota keluarga musim, dingin keluarga-keluarga, kita tertawa keluarga-keluarga, kita jangan ucapkan kata-kata terlalu formal. Apa dia berubah jadi kodok berkutil itu? Si cantik Yin Hua, kamu telat lagi ya selalu bulan Luli. Dia merusak segala sesuatu yang aku susun hati-hati. Aku awalnya ingin menggunakan teknik reinkarnasi untuk mencapai usia muda abadi, tetapi rencanaku hancur lagi tidak. Aku harus membalas dendam ini. Sekarang bukan saatnya. Banyak musuh, sedikit teman. Balas dendam tidak. Aku akan pastikan keluarga Shu menerima balasan yang pantas. Ingin memenjarakanku dalam tubuh kodok ini? Mimpi. Ini, Yin Hua pergi begitu saja. Pikir dia ingin membunuhku karena marah. Gadis kecil ini, dengan keahlian terbatas, bahkan anakku tidak akan memandangnya. Jangan khawatir menantu baikku, tak ada yang bisa melukai rambutmu. Liuli. Aku akan melindungimu. Kakak ipar, jangan khawatir. Kalau dia berani memprovokasimu lagi, aku yang pertama akan memukul dan menendangnya. Prioritas utama kita sekarang adalah bagaimana cara menanganinya? Kodok ini. Bagaimana aku harus menghadapimu, dasar bajingan terkutuk? Saya lebih suka membuangnya saja untuk memberi makan anjing. Itu tidak akan menimbulkan masalah. Jarang sekali kamu sepintar ini. Itu bukan ide yang buruk. Pada saat itu, kita tambah beberapa anjing. Baik, terserah kalian.
Kita lihat saja nanti. Ini adalah pil emasnya. Makan ini, kamu akan mahir dalam ilmu Gu. Selamat, kamu menjadi tubuh yang menyatu dengan Gu. Ini adalah puncak dari ilmu Gu manusia. Selamat. Ayah dan ibu sangat bahagia. Liuli. Jadi apakah Yunli kita sekarang resmi menjadi Raja Gu? Benar. Kakakku jadi Raja Gu sekarang. Liuli. Semua berkat kamu. Kita juga harus jadi Raja Gu. Baik. Baru aku sadar nasibku belum berubah. Bagaimana ini? Semua salah ayahmu, orang tua licik. Aku menyesal menikah dengannya. Ibu tenang saja, dengan kakak ipar sebagai penasihat, semua masalah bisa diselesaikan. Ayo pergi. Aku baru 2 hari nggak pulang. Kenapa rumah nggak ada orang? Nggak masalah. Senangnya aku punya waktu santai, nggak ada daya si wanita tua itu di rumah. Aku merasa bebas sekali. Setiap hari. Kalau nggak menunjuk-nunjuk, pasti memarahi sampai kena hidungku. Aku heran. Kenapa aku harus mengagumi si wanita tua itu? Kenapa aku harus mengagumi si wanita tua itu? Sejak dulu memang seharusnya laki-laki yang jadi kepala rumah tangga. Ada pepatah bilang, suami di luar, istri di dalam rumah. Kalau saja aku bisa melihat jati diriku. Selama bertahun-tahun ini, apa aku harus hidup sepenat ini? Daya. Ayah, akhirnya kamu kembali. Perjalananmu, naik gunung turun lembah. Apakah sangat melelahkan? Salahku, kalau aku bisa menjagamu. Aku pasti jaga kamu dengan baik. Anak kita di mana? Sudah tidur. Beberapa hari ini kamu pergi kemana? Aku kan agak bingung, langsung pergi aja. Begitu aku sadar. Aku merasa sangat malu. Jadi, aku cari tempat, refleksi sambil belajar ilmu sihir. Pulang, lewat pasar sihir. Aku bawakan hadiah untukmu. Saat lewat pasar sihir. Aku bawa hadiah untukmu, yaitu perhiasan ini. Terbuat dari perak murni, juga diperkuat dengan sihir, bisa jadi senjata. Keunggulannya sulit terasa. Siapapun tak bisa membayangkan hiasan indah ini ternyata senjata maut. Maaf. Silakan lanjutkan. Topeng perak ini milik selingkuhan Shuang yang tidak diinginkan. Dia memang pandai mengubah hal itu. APA? Ini barang yang dibuang oleh selingkuhannya. Ayah dengar aku. Pertama-tama, aku sama sekali tidak punya selingkuhan. Selain itu, ini benar-benar hadiah yang kubeli untukmu, setelah melalui banyak pertimbangan. Kenapa kamu menuduhku? Saya percaya omong kosongmu. Ayah. Perhatikan lebih dekat. Tampilannya dirancang unik, dan pengerjaannya sangat halus. Tidakkah Anda pikir ini benar-benar dibuat khusus untuk Anda? Jangan berpikir hanya karena kamu mengucapkan beberapa kata manis, aku akan memaafkanmu. Aku akan menghajarmu sampai mati hari ini, dasar bajingan tua. Astaga, saya sudah menguasainya. Harus dikatakan bahwa gelar Ibu Harimau untuk matriark keluarga Shu benar-benar pantas. Tidak heran Shuang pergi ke negeri kenikmatan. Perasaan di rumah dikontrol istri. Di luar baru bisa rasa bangga 5 detik sebagai pria. Tolong bicara baik-baik. Kalau ibu menyerangmu,
Aku dan kakak laki-laki tak bisa menahan. Liuli, apakah kamu lelah? Mari kita kembali ke kamar beristirahat, ayo. Aku tidak lelah. Kalau kamu lelah, pergilah tidur. Kalau kamu lelah, pergilah tidur. Istri sulung segera marah besar. Aku tadi nggak bicara apa-apa kok. Ibu. Dengar aku. Liuli memang bicara langsung ke inti, dia nggak ada maksud buruk. Tolong jangan diambil hati ya. Ayo pergi. Liuli. Aku makin suka sama kamu. Lihatlah. Anting tasel ini adalah mas kawin saat aku menikah. Nilainya tidak menurun, malah meningkat setiap tahun. Aku rasa sangat cocok untukmu. Dan lonceng ini, bunga di atasnya hanya mekar di musim tertentu. Dan tidak pernah layu. Mari bantu mengenakannya. Ayo, ayo, ayo. Peganglah. Aku jadi merasa tidak enak, tapi baiklah, aku terima dengan senang hati. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, sama-sama. Menurutku, anak perempuan memang lebih baik. Tidak seperti dua anak lelaki ini hanya membuatku kesal. Kak, apakah ibu tersihir? Anting harta berharga ibu simpan. Bertahun-tahun lamanya. Kenapa sekarang diberikan kepada kakak ipar? Aku juga tidak tahu, tapi ibu tidak menyulitkan Liuli. Itu bagus. Ibu, Ja. terhadap hadiah ini, saya tidak tahu bagaimana membalasnya. Tapi sebelumnya, beberapa waktu lalu, secara kebetulan, melihat Situa sedang mesra dengan seorang wanita lalu, saya perhatikan kemana wanita itu pergi, sepertinya dekat rumah keluarga Shu. Menantu, beritahu ibu wanita di mana. Ayah. Yangan perkaya dia ingin menghasut. Pergi. Jangan terburu-buru. Biar aku pikirkan. Aneh. Kenapa Tunas menuju rumah keluarga Shu? Tidak benar. Dia bersama Yin Hua. Apa? Mereka bisa bersama, itu tidak mengejutkan. Mereka dulu bertetangga. Anehnya, kedua orang ini datang ke sini. Apa tujuannya sebenarnya? Menurutku, In Hua de Tong. tidak perlu terlalu terkejut, Yin Hua ini kita sudah lihat sejak kecil tumbuh besar. Dia bukan hanya cantik, tapi juga lembut dan patuh. Menurutku, dia jauh lebih baik dari Yuel Yuli Zeratus Kali Lipat. Tidak bisa disembuhkan. bicaralah baik-baik, sakit. Ayah, kau tidak tahu. Si Yin Hua ini, Tidak sepolos kelihatannya. Sebelumnya dia menjebak dan mencelakai aku. Mau bikin aku menuruti dia. Terakhir kali kakak hampir dibunuh olehnya di Istana Raja Gudia juga sering bekerja sama dengan orang bertopeng untuk menjebak kita. Ayah, kenapa kamu bisa begitu bodoh? aku tidak percaya. Siapa yang tahu apakah kalian berdua sedang memperdaya aku? Aku. Kamu benar-benar keras kepala. Sungguh kejutan menyenangkan, sepertinya orang tua ini tidak akan hidup lama. Orang tua ini juga tidak akan hidup lama. Anak nakal, kamu berani-beraninya mengutukku. Kalian lihat baik-baik, dia sama sekali tidak menghormati orang tua lagi. Dibunuh oleh selingkuhannya sendiri dan kerja sama dengan Yin Hua. Gambarnya sangat mengenaskan. Omong kosong. Bualan semata. King Miao mencintai aku. Bagaimana mungkin dia menyakitiku?
Ilmu hitam Yinhua jauh lebih lemah dari kemampuanku. Sepertinya masih harus menyerap lebih banyak energi untuk membalas dendam. Yinhua. Mengapa kamu panggil saya larut malam? Ada yang darurat? Aku memanggilmu kali ini berharap kamu bisa membantuku. Silakan, ceritakan pada. Aku ingin keluarga Shu mati dengan cara yang menyedihkan. Itu bukan sesuatu yang anggap kita tidak pernah bertemu hari ini. Jaga diri. Branny. Bagaimana jika aku memberitahu orang hubunganmu dengan menghancurkan keluarga? Aku tidak mungkin melakukan itu. Aku tidak akan mungkin melakukannya. Lagi pula. Aku dan Daya sahabat dekat. Menurutmu mereka akan percaya? Percaya tidak? Kita baru tahu setelah mencoba. Tapi pikirkan baik-baik, putramu baru 7 tahun. Sedang masa remaja. Kalau dia tahu ibunya mengkhianati ayahnya, apa yang akan dia pikirkan? Dan orang-orang di kota akan berkata apa? Mau membuatnya hidup dalam celaan seumur hidup? Baik, aku setuju. Katakan, bagaimana caranya? Baik, Aku setuju. bagaimana? Sederhana saja. Bawa Shuang ke sini saja. Lihat, ayah. Kakak ipar tidak bohong padamu. Ini kebetulan saja. Barangkali mereka berdua punya urusan yang butuh bantuan kita. Kenapa harus memuji mereka setinggi itu? Kamu yang keras kepala, berselingkuh dengan King Miao. Aku belum mengusutnya. Sekarang di depanku, kamu masih berani membelanya. Kukira kamu ini sekali tidak ditegur langsung kari masalah. Kenapa? Sekarang takut? King Miao ini benar-benar menarik. Kupikir dulu dia sahabat, ternyata malah membawa masalah. Ibu. Jangan marah dulu. Kita tunggu dan lihat apa tujuan mereka sebenarnya. Semua keluarga ada di sini ya, bagus sekali. Lihat, aku bawakan kalian minuman dan hidangan enak. Biasanya kita tidak ada kesempatan berkumpul. Hari ini, saat lengkap, kita harus pesta puas ya. Dayah, lihat ini, apa yang kubawa untukmu. Aku tahu kamu suka minum, alkohol ini terkenal dengan aroma yang kaya. Saat diminum mulut tercium harum. Bukan hanya itu, juga bisa mempercantik. Hari ini kita berdua harus minum banyak sekali. Minum boleh saja. Kenapa bawa Yinhua kemari? Bukankah aku tahu ada sedikit masalah di antara kalian, jadi kubawa dia untuk menenangkan keadaan. Lagi pula. Kamu melihat Yinhua tumbuh sejak kecil. Kamu tahu kepribadiannya kan? Dia anak kecil yang belum mengerti banyak hal. Kenapa harus berdebat dengannya? Kan. Maafkan aku atas kesalahan sebelumnya, karena Montian. Dia mengendalikan dan membesar-besarkan keinginanku, banyak menyakiti kalian. Sekarang aku sudah sadar, dan selanjutnya ingin selalu di sampingmu. Daya, lihat Silver Flower bicara dengan tulus. Tidak terlihat seperti berbohong, mungkin ada salah paham di antara kalian. Lihatlah dia berjuang berhari-hari. Sudah melewati banyak kesulitan, maafkan saja. Bilang dia bodoh, tidak salah. Kalau matamu tidak bagus, sumbangkan kepada yang membutuhkan. Begitu caranya orang bisa berbuat baik. Aduh ayahku. Kapan kamu tidak bodoh? Kejahatan di wajah Yinhua sudah sangat jelas. Bagaimana bisa kamu? Berani-beraninya mengatakan dia tak bersalah. Karena sudah datang. Duduk saja. Ayo, cepat ambil sumpit. Coba bagaimana rasanya. Dua orang ini, hati mereka jahat. Di meja ini, tidak ada makanan yang tidak beracun. Permisi, King Miao. Masih bisa tenang ajak orang makan. Kelihatannya, Ketemu orang sulit diatasi. Aku rasa Yuli terlalu waspada, lihat semua orang seperti punya niat buruk. Aku yang pertama datang makan. Aku yang pertama datang makan. Ini masakan King Miao. Dibuat dengan warna, aroma, dan rasa yang sangat lezat. Kenapa kalian masih bengong? Ayo coba rasakan. Tidak bisa.
Efek obat Shuang mulai bekerja, menimbulkan kecurigaan keluarga Shu. Aku harus segera Kerakunan. Aku angkat gelas untuk kita semua. Aku angkat gelas untuk kita semua. Kesalahan sebelumnya adalah kesalahanku. Semoga kalian bisa memaafkanku. Semua pura-pura minum dan mabuk. Aku harus melihat apa yang mereka lakukan selanjutnya. Kenapa tidak minum? Apakah semua orang sudah tahu wajah asli Yinhua? Sekarang bawa dulu Shuang ke istana Guang. Baik. Bagaimana ini? Ayah dibawa oleh King Miao. Jangan pedulikan pantas untuk dia. Kejahatan pasti ada Siapa suruh dia terlena oleh kelembutan? Ini semua akibat perbuatan. Ayah dan ibu sungguh bingung, tetapi dari kecil hingga besar dia tak pernah absen dalam pertumbuhan saya dan Ahang. Meskipun dia ada kesalahan, saya tak bisa meninggalkannya begitu saja. Yinhua kembali melakukan trik lamanya. Karena kita sudah ada di kesempatan langka. Bertanya-tanya apakah orang sebanyak ini cukup memulihkan sihir guku bertahun-tahun. Bunga pera ini. Itu sungguh hebat. Tabungku dapat menyerap kekuatan kultivasi orang lain. Ini juga bisa Kemampuan diri sendiri, meskipun ini adalah jalan pintas. karena jahat. Bangga perak ini dari mana? Didapatkan, Tambah lagi. Tambah 1 gelas lagi. Nenek tua, menjijikkan. Kesempatan itu sekali datang, takkan berulang. Menunggu momen bagus berikutnya siapa tahu kapan datangnya. Hari ini harus meraih 1 orang. Di antara keluarga Shu, dia yang paling lamban, dia lah terbaik. Dapat tanpa usaha, sepertinya Tuhan membantuku. Kenapa setiap kali yang terluka adalah aku? Waktu masih panjang, dengan adanya Shuang sebagai sandera. Keluarga Shu akan datang sendiri. Aku harus segera pergi bergabung dengan Raja Gu dan King Miao. Tangga hingga Pejai. Orang banyak mata dan telinga, bisa memicu rumor. Ibu. Iya. Kepalamu kok bulat sekali?
Anak nakal, berani bilang ibumu. Liu Li, cepat lihat dia, ada apa sebenarnya? Tidak apa-apa, tidak usah, hanya sedikit pusing. Tidur saja, nanti akan lebih baik. Aku lapar sekali. Liu Li. Hidangan ini tidak bisa dimakan. Aku masak mie untukmu. Jangan khawatir, racun segini tidak akan melukaiku. Wah, enak sekali. Memang, hanya makanan lezat yang bisa mengatasi semua kelelahan. Adu. Bikin mata sakit, bangun tighter lihat kalian mesra di sini. Kamu masih jomblo, jangan nyindir-nyindir di sini. Lihat nih, nggak ada yang kamu banggain. Siapa peduli? Kapan kita? Selamatin ayah ya. Liu Li. Bagaimana menurutmu? Terserah. Tenang aja. Ada aku kok. Tak ada menyakitimu. Kalau begitu, mari kita pergi sekarang. Ayo. King Miao. Di mana ini? Apakah ini markas rahasia baru kita? Tempatnya bagus ya. Sepi sekali. Cocok untuk mempererat hubungan kita. King Miao. Kamu memang selalu berpikir dengan detail dan menyeluruh. King Miao, cepat hibur aku ya. Beberapa hari ini di rumah, menghadapi wanita monster itu, aku hampir mati tertekan. Aku hampir mati tertekan. Dasar hantu. Apa yang kamu buru-buru? Aku tanya kamu, apa kamu benar-benar peduli padaku? Tentu saja, King Miao. Kalau bicara soal perasaanku padamu, pasti itu. Langit dan bumi saksi, matahari dan bulan buktinya. Kalau kamu mau hatiku, aku sekarang juga bisa kasih lihat. Oke, kalau begitu aku tanya ya. Kapan kamu akan putus dengan Daya dan bersama aku? King Miao, aku selalu ingin bersama kamu. Kamu juga tahu. Daya itu wanita tua yang gak ada rasa. Selalu seperti harimau betina, semprot sana-sini, bikin aku gak punya harga diri laki-laki. Kamu beda, King Miao. Kamu lembut dan anggun. Selama bertahun-tahun bisa ketemu kamu, itu seperti berkah yang aku dapatkan dari kehidupan ini. Kamu ini nggak serius. Aku lagi ngomong serius. Aku butuh kamu kasih janji. Kapan kamu akan putus dengan Daya dan bersama aku? King Miao, kamu maklumi aku dong, meskipun aku sama wanita tua itu. Sudah lama nggak punya rasa suami istri. Tapi aku masih punya anak, masih punya cucu. Aku nggak bisa ninggalin mereka, sekeluarga begitu aja. Kamu berarti bohongin aku dong sebelumnya? Katamu ingin bersama sampai tua, ingin seluruh dunia menyaksikan cinta kita. Itu. Cuma omong kosongmu aja? Jadi dari awal sampai akhir, kamu nggak pernah mikirin pisah dari Daya buat sama aku, kan? King Miao yang baik. Mana mungkin aku bohongin kamu? Seperti ini. Aku bersumpah demi langit. Jika aku menipumu, biarlah aku mati digigit serangga dan tak bisa bereinkarnasi. Baiklah, aku percaya padamu. Tapi Shuwang. Aku tak bisa menunggu. King Miao. Berikan waktu lagi, oke? Yan Yi. Aku bisa memberitahu, aku hamil. Apa yang kamu katakan? Betul. Kamu tidak salah dengar. Kalau kamu tidak segera umumkan hubungan kita, aku akan memegangmu dan turun ke neraka. Habis sudah. Kenapa harus hamil pada saat kritis ini? Daya curiga pada hubunganku dengan King Miao, ini memberi bukti ketidaksetiaanku dalam pernikahan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? King Miao. Tolong tunggu sebentar. Pasti ada cara, tidak bisa ditunggu lagi. Anaknya sudah berkembang. Apapun caranya, aku harus berdiri di sampingmu dengan bangga, Shuwang. Jangan lupa, selama bertahun-tahun aku sudah berkorban untukmu. Aku seorang janda yang mendapat reputasi sebagai pihak ketiga. Bagaimana aku menjalani hidupku ke depannya? King Mia. Aku tahu kebaikanmu padaku selama bertahun-tahun. Kamu mencuci pakaian, memasak, dan merawat kebutuhan sehari-hari.
3 kali makan sehari, semua itu aku simpan dalam hatiku. Baiklah, Aku akan membawamu pulang dan mengaku kepada Daya tentang hubungan kita. Benarkah? Sekali berjanji, tak bisa ditarik lagi, ayo. Kalian mau pergi kemana? Inhua. aku kasih tahu, tidak ada bisa mengancamku sekarang. Shu Wang sudah memutuskan untuk mengaku Daya tentang hubungan kita. Kalian hari ini gak bisa kemana-mana. Yin Hua. Kamu mau ngapain? Aku kasih tahu kamu. Hal-hal orang dewasa, nanti mending jangan ikut campur. Juga. Apa yang terjadi denganmu? Kenapa dandan setebal ini? Masih muda tapi sudah kelihatan dewasa. Paman masih merasa gaya lama lebih cocok buat kamu. Penampilan ini, dia tidak tampak seperti wanita terhormat. Ndah. Dan juga, aku mengenalmu. Dia sangat mencintai putra sulung kami, Shu Yunli. Kamu harus percaya padaku, apa yang akan terjadi setelah aku kembali. Buyuk Sha Yunli. Katakan bergegas menemui Yu Liuli. Cepat putus, jangan khawatir. Anakku adalah anak yang paling berbakti, dia selalu mendengarkan aku. Kamu tidak akan menentangku. Iya Inhua, kamu kan selalu suka dengan Shuyun. Suruh aja pamanku jadi mak comblang, pasti gampang deh. Gak perlu. Aduh Inhua, kamu kok jadi malu-malu gitu? Dari kecil kan kamu selalu nempel ke Yunli, jadi ekornya. Dulu tuh, kamu posesif sekali. Di sekeliling dia ada gerak-gerik sedikit aja. Kamu langsung panik kayak burung ketakutan. Makanya, waktu itu di Yunli gak punya teman cewek. Sekarang aku cuma mau dia mati. Yinhua. Yin Hua. Kamu ngomong apa sih? Aku kasih tahu kamu ya, apapun alasannya, Shu Yunli tetap anakku. Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Yinhua, apakah mungkin? Karena cinta berubah jadi benci? Aduh. Aku tahu. Cinta yang tak terbalas memang menyakitkan. Tapi tidak bisa menyimpan dendam pada Yunli, kan? Oh iya. Sekarang melihatmu, kau semakin lama jadi semakin aneh. Padahal dulu kau begitu polos dan baik hati. Anak kecil sekali. Sekarang. Kenapa tiba-tiba? Pero. Kenapa kamu bicara? Kami nasihatin kamu. Kamu anggap kami duduk aja? Den lagi. Kamu dulu paksa aku bawa Shu Wang ke tempat yang terpencil ini. Mau ribut dengan Shu Yunli. Sebenarnya kamu ingin apa? Tentu saja. Untuk mengambil nyawamu. Tak kusangka. Kau benar-benar ingin membunuhku. Yinhua, aku mohon padamu, kasihanilah pamanmu. Dia tidak punya dendam denganmu. Jangan lakukan ini padanya. Pikirkan, jika aku tak ada, hidupmu tak akan bisa bersama putraku. Sekarang aku tak tertarik dengan Shu Yunli. Hanya ingin nyawa seluruh keluarga Shu. Kalau bukan karena kalian. Aku sudah menyelesaikan misi reinkarnasi. Yinhua, Lepaskan Bibi. Dia bukan keluarga Shu. Aku memohon, lepaskan aku. King Mia. Apa maksudmu? Kamu. Biar ku jujur saja, anak dalam perutku ini bukan anakmu. Tunggu, sembunyi dulu. Itu milik seorang pemuda dari desa kita. berita mengejutkan. Memang pantas. Dia setengah tua, apa punya tenaga? King Miao lebih suka usianya atau kebiasaan tidak mandinya? Aduh, Setiap hari merasa punya daya tarik, merasa memesona. HNS. Ibu. Masalah ini kita tunda dulu, kalian merasa nggak? Bunga perak kayaknya ada yang nggak beres. Gimana maksudnya? Lihat ini. Gaya bunga perak beda sekali dari dulu. Dan lihat aura hitam di tubuhnya, makin kelihatan jelas. Dan kalian merasa nggak ada aroma yang familiar. Kalau kamu bilang begitu, sepertinya memang begitu. Tidak. Kenapa aku tidak melihat apapun? Bodo seperti babi. Apa yang bisa kamu lihat? Aku tahu di tubuh Yinhua ada si tua Montian yang berbuat curang. Bukankah Montian sudah masuk ke tubuh kodok? Tahu si licik Montian. Pasti mengubah energinya menjadi roh, masuk ke tubuh Yinhua, dan mengendalikan kui dan boneka.
Menurutku, jangan selamatkan Tuan Shu Wang. Nasibnya buruk, terkena bencana. Ingin anak muda mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya. Tidak mungkin. Ibu. Jangan terlalu ekstrim. Tentang ayah. Itu juga masalah keluarga. Selain itu, dia juga nyawa manusia hidup. Hebat sekali kau, King Mia. Kau. Berani-beraninya kau mengkhianatiku. Lalu kenapa? Kamu sudah tua. Barang itu. Kualitas buruk, tidak tahu hasilnya. Bagaimana bisa membuatku hamil? Takutnya kamu terlalu percaya diri. King Miao, kamu benar-benar berlebihan. Aku selalu membantumu tapi kamu diam-diam bermain curang. Jangan bicara seburuk itu. Orang lain tidak protes, kamu protes. Aku hanya ingin memberikan rumah untuk semua pria. Jangan bertindak seperti belum merasakan manisnya. Tidak tahu siapa yang setiap kali berhubungan selalu kurang dari 5 menit. Kamu mengeluh, aku belum protes padamu. Astaga, muntah darah. Kalau sudah datang, keluar saja. Allure. Akhirnya kamu datang. Cepat jalan kamu. Jangan dorong aku bisa jalan sendiri. Alia. Aku kena racun sekarang. Hampir tak kuat, tolong bantu. Cari siapa saja yang kamu mau. Aku tidak mau menemanimu. Daya. Aku tahu aku salah, tapi pria mana yang tidak? Aku hanya melakukan kesalahan seperti semua pria. Kesalahan umum. Kamu gak bisa diam saja lihat aku mati. Siapa peduli sama kamu? Bukannya kamu Aku terlalu keras? Aku gak mau urusin. Ayah. Bagaimana kalau begini? Biar aku tampar diri sendiri, biar kamu tenang. Aku salah. Kalau tahu begini dari awal, kenapa kamu melakukannya? Daya. Pikirkan baik-baik. Jika aku benar-benar mati, kamu akan jadi janda. Dan 2 cucu kita yang manis itu. Bagaimana kamu akan menjelaskan kepada mereka? Kamu pikir kamu siapa? Matahari berputar mengelilingimu, bulan berlari mengitarimu, atau hujan angin menurutmu. Aku tidak akan melayani hari ini. Jangan, Ibu. Dia adalah ayahku dan Ahang. Lagi pula, belum melihat Ahang menikah. Demi muka anaknya, selamatkan ayah kali ini. Selamatkanlah ayahku. Aku tidak mau. Baiklah. Selesai. Beres. Ayo pergi. Daya. Pelan-pelan.